alihi wa sahbihi wasallim. Mari Bapak Ibu semua kita mulai sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran merupakan satu kitab yang penuh kebenaran. Silahkan dicatat Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa kebenaran itu dua, turunnya dengan kebenaran, dan Al-Quran itu berisi kebenaran. Jadi silahkan diingat, kebenaran di sini dua yang dimaksud, turunnya adalah benar, lalu yang kedua, Quran itu berisi kebenaran. Jadi kebenaran ini turunnya adalah benar dan Quran berisi kebenaran. Ayat ini kemudian melanjutkan apa berikutnya, Quran itu sebagai musaddiqah. Kita jelaskan apa itu musaddiqah terhadap kitab yang ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan musaddiqan itu secara redaksi biasanya kita jumpai diterjemahkan dengan arti makna pembenar. Kalau boleh kami jelaskan lebih luas lagi adalah yang dimaksud dengan musaddiqan di sini yang pertama, apabila ada hal-hal yang salah di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka Al-Quran hadir meluruskan. Yang kedua, jika di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat maupun Injil berisi hal-hal yang sudah benar, maka Quran akan mengakui itu sebagai kebenaran. Jadi jika ada yang salah, diluruskan. Jika ada yang sudah benar di dalam Quran, Quran menganggap itu juga benar. Yang ketiga, boleh jadi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dibicarakan, tapi Al-Quran hadir membicarakannya. Mari kita contohkan satu persatu. Mulai dari yang terakhir, bahwa boleh jadi dalam kitab sebelum Quran tidak ada. Lalu kemudian Al-Quran membicarakannya. Contohnya adalah di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Baru tidak dibicarakan. Padahal sebenarnya kaum Nasrani sangat membanggakan sekali kisah-kisah mukjizat Nabi Isa putra Maryam. Mulai dari menyembuhkan orang butanya, lalu kemudian mengobati orang kena penyakit kusta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Reni. Termasuk juga menghidupkan orang mati. Kaum Nasrani sangat membanggakan kisah mukjizat Nabi Isa putra Maryam. Tapi di dalam Perjanjian Lama maupun Baru tidak ada satupun ayat yang mengisahkan mukjizat Nabi Isa ketika beliau dalam gendongan ibunya
beliau mampu berbicara dengan begitu fasihnya. Tidak diceritakan dalam perjanjian lama maupun baru. Tapi Al-Quran mengisahkan itu di dalam surah Maryam. Nah, ini yang kita maksud dengan Al-Quran sebagai musaddiqan terhadap kitab sebelumnya. Baik Zabur maupun Taurat maupun Injil tidak membicarakan sesuatu hal yang sebenarnya, lalu kemudian Al-Quran hadir membicarakan. Ini yang pertama, salah satu contoh Al-Quran sebagai musaddiqan terhadap kitab sebelumnya. Yang kedua, mungkin saja di dalam kitab sebelum Quran, Zabur maupun Taurat maupun Injil ada salahnya. Lalu kemudian Al-Quran hadir meluruskan. Ini juga peran Quran sebagai musaddiqah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah dalam perjanjian lama, kesalahan Adam dipandang sebagai dosa besar. Kesalahan Adam, dosa besar itu sampai terwariskan ke anak cucunya, sehingga dosa besar ini kemudian demi menghapusnya, Tuhan mengorbankan putranya yang tunggal itu. Nah, perjanjian lama memandang kesalahan Adam, dosanya teramat besar, sehingga demi menghapus dosa itu, dia mengorbankan putra tunggalnya yang satu-satu itu. Bukan salah firman Tuhannya, tapi salah kemudian ada tangan-tangan jahil yang menodai kesucian kitab suci tersebut. Nah, kesalahan Adam yang dipandang sebagai dosa besar di dalam kitab perjanjian lama itu, kemudian Al-Quran meluruskannya. Seperti yang dibicarakan di dalam surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, nomor ayat yang ke mana tadi? Ayat 36. Al-Quran memandang atau menilai kesalahan Adam bukanlah dosa besar. Kesalahan Adam adalah hal yang sebenarnya ringan. Walaupun tetap di sisi Allah dianggap sebagai kesalahan yang butuh untuk taubat atas kesalahan tersebut. Apa pandangan Quran terhadap kesalahan Adam? Silahkan buka surah Al-Baqarah nomor ayat yang ke-36. Fa'azallahumas syaitan. Lalu kemudian syaitan membuat Adam terperdaya. Sebenarnya terjemahan terperdaya ini sudah mengalami penyesuaian dengan bahasa Indonesianya. Kalimat azalla dalam bahasa Arab sebenarnya memiliki arti tergelincir. Jadi sebenarnya maksud ayat ini, Allah menggambarkan kesalahan Adam adalah sesuatu yang tergelincir, terpeleset, bukan karena ada kesengajaan yang mendalam dari benak Adam. Lalu kemudian kesalahan Adam bukan 100% atas kesalahan pribadinya, di samping karena beliau tergelincir, karena ada yang berusaha membujuk beliau, yaitu setan. Sehingga dari kesimpulan ayat ini, Al-Quran menyajikan kepada kita bahwa kesalahan Adam adalah sesuatu yang bukan karena ada kesengajaan, karena tergelincir, tidak sengaja, itu pun karena bujuk rayuan, sehingga kemudian bujuk rayuan iblis ini membuat Adam terperdaya. Maka dari sini kita bisa melihat kesalahan Adam bukanlah hal yang serius. Sekalipun sebenarnya kesalahan tetap kesalahan. Dia membutuhkan taubat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ayat ini hadir sebagai musaddiqah, korektor dari kesalahan yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Quran hadir untuk meluruskannya. Yang pertama tadi, Quran hadir menceritakan yang sebelumnya mungkin tidak dibicarakan atau disembunyikan. Yang ketiga, musaddiqan memiliki arti membenarkan karena ada salah lalu diluruskan sehingga jadi benar. Mungkin sebelumnya sudah ada yang benar, lalu kemudian Al-Quran mengakui itu sebagai kebenaran. Maka di sini peranan musaddiqan Al-Quran, dia bukan hanya sebatas petunjuk hidayah buat orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, tapi peran Quran sisi lain berhadapan dengan kitab sebelum Quran, dia meluruskan kesalahan yang ada dalam kitab sebelum Quran, atau ada yang disembunyikan kemudian Al-Quran membocorkannya, atau ada yang belum dibicarakan kemudian Al-Quran membicarakannya. Inilah peranan Quran sebagai musaddiqah. Sebenarnya hampir setiap ayat Al-Quran memerankan sebagai musaddiqah. Hanya saja kita tidak menyadari itu karena kita tidak punya pengalaman atau pengetahuan mendalam terhadap kitab sebelum Al-Quran, baik itu Zabur, Taurat maupun Injil. Tapi ingat bahwa ayat yang sering kita baca tadi, Al-Baqarah ayat 36, ketika itu Allah menggambarkan kesalahan Adam sebagai sesuatu yang tergelincir dan terperdaya. Ayat ini sering kita baca. Mungkin ayat ini sebagian kita hafal, tapi kita tidak pernah menyadari ternyata ayat ini diam-diam dia sedang mengoreksi apa yang diyakini oleh kaum Nasrani yang termaktub di dalam kitab mereka. Ternyata kesalahan Adam yang mereka nilai sebagai dosa besar dan terwariskan ke anak cucunya. Lalu kemudian Tuhan penguasa semesta alam itu untuk menghapus dosa ini, dia mengorbankan putra satu-satunya. Al-Quran menilai itu dengan bahasa kasarnya, kami istilahkan dengan lebay. Quran hanya menggambarkan dosa itu hal yang tergelincir. Lalu kemudian untuk menghapus dosa itu, Allah hanya menyuruh Adam dengan taubatan nasuha. Lalu kemudian Allah menurunkan doa untuk dibaca oleh Adam. Dengan membaca doa itu kemudian Allah hapuskan kesalahan Adam. Dia tidak perlu mengorbankan putra satu-satunya seperti persangkaan mereka. Apa doa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kami telah menzalimi diri kami. Toh seandainya tidak Engkau ampuni kami, Engkau tidak merahmati kami, maka sungguh benar-benar kami bagian dari golongan orang-orang yang merugi. Jamaah kaum shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah. Ini peranan Quran yang kita katakan sebagai musaddiqah. Kembali ke Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ujung ayat ini menggunakan redaksi Allah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Seakan kalimat redaksi ini memberikan satu ketegasan bahwa peranan Quran sebagai musaddiqah yang paling sentral adalah terhadap kitab Taurat dan kitab Injil. Dan memang kita tahu bersama bahwa kedua kitab ini sampai hari ini dihormati oleh dua bangsa besar, yaitu maupun Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani. Nah, kitab Taurat dan Injil ini garapan Al-Quran dalam rangka musaddiqah, di samping peranan Quran sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian
Peranan Quran sebagai musaddiqah, pelurus, korektor, pembenar, atau hadir membicarakan sesuatu yang sempat disembunyikan, maka Al-Quran wajib memiliki sifat yang pertama, berisi kebenaran. Karena Quran sebagai korektor, maka dia wajib berisi kebenaran. Bagaimana dia bisa mengoreksi kitab lain, sedangkan dia sendiri tidak berisi kebenaran? Maka indah sekali ayat ini, sebelum Allah menegaskan bahwa Quran sebagai musaddiqan, korektor kitab sebelumnya, Allah berikan satu pernyataan bahwa Quran ini adalah kebenaran. Tadi sempat kita bicarakan di awal bahwa kebenaran Quran itu ada dua, turunnya benar dan isinya pun berisi kebenaran. Kami ulang, turunnya benar dan Al-Quran berisi kebenaran. Turunnya benar dan berisi kebenaran, maka pas Al-Quran memerankan peran musaddiqah, korektor dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Bagaimana bisa dia mengoreksi jika dia sendiri tidak berisi kebenaran? Yang kedua, Al-Quran Allah jamin sebagai kitab yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Quran dan tanggung jawab kamilah yang telah akan menjaganya. Surah Al-Hijr nomor ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan menjaganya. Surah Al-Hijr nomor surah 15 ayat 9. Kami yang telah menurunkan Quran dan kami jugalah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Karena Quran sebagai korektor, pelurus dan pembenar kitab sebelumnya, maka Quran wajib berisi kebenaran dan turunnya adalah benar. Lalu cara Allah untuk memuluskan Quran sebagai korektor yang nanti kelak digunakan sampai hari kiamat, maka di antara hikmah Allah, kitab Al-Quran senantiasa Allah jaga. Jaga dari apa? Akan Allah jaga dari kecurangan, akan Allah jaga dari perubahan, akan Allah jaga dari pengurangan dan penambahan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga baik Al-Quran terjaga dalam bentuk tulisan dan Allah jaga Quran dalam bentuk hafalan di dalam dada-dadanya para hafiz Al-Quran. Maka sangat indah ayat ini, Allah katakan kami yang akan menjaganya. Seakan Allah memberi isyarat, di samping Allah secara pribadi yang akan menjaga Al-Quran, akan Allah libatkan orang-orang yang Allah pilih untuk menghafal Quran, masuk dalam garisan atau barisan mereka yang Allah katakan sebagai penjaga Al-Quran. Maka dalam hadisnya Rasulullah menegaskan sebagaimana yang diriwayatkan, Allah punya family di muka bumi ini. Siapa family-nya Allah? Adalah mereka yang hafiz Al-Quran. Mereka berperan menjaga Al-Quran, memuluskan misi Quran sebagai musaddiqah, korektor terhadap kitab sebelumnya, lalu kemudian menjadi petunjuk dan hidayah sampai hari kiamat. Inilah pesan kesan untayan makna Al-Quran dari surah Ali Imran. Semoga dengan ini keimanan kita terhadap Al-Quran, semangat kita untuk terlibat membaca, menghafal Al-Quran, semakin Allah berikan sebaik mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka Bapak Ibu.